Banjirnya likuiditas di Amerika Serikat dan melonjaknya imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat atau US Treasury menjadi perhatian bagi negara berkembang seperti salah satunya negara kita Indonesia guna mengantisipasi efek dari taper tantrum yang pernah terjadi pada tahun 2013 lalu. Seperti diketahui, pengesahan paket stimulus jumbo Amerika Serikat senilai 1,9 triliun dolar Amerika Serikat beberapa pekan lalu memberikan dampak variatif bagi pasar keuangan di Indonesia. Di sisi lain, investor juga mewaspadai adanya kenaikan yield US Treasury yang bisa membuat investor asing kabur dari pasar obligasi di negara berkembang, termasuk salah satunya di Indonesia. Ada isu yang berkembang bahwa kondisi taper tantrum yang terjadi pada 2013 lalu ditakutkan akan kembali terulang. Saat itu dana yang tadinya bertengger di dalam negeri mendadak kembali ke Amerika Serikat seiring dengan kenaikan imbal hasil bon Amerika Serikat. Rupiah dalam waktu seketika anjlok dan ekonomi Indonesia pun tumbuh semakin melambat. Lantas apa sebetulnya taper tantrum dan apa dampaknya bagi nilai tukar rupiah dan juga perekonomian di Indonesia? Mari simak ulasannya dalam keganasan The Fed mulai telan korban. Ya, sebelum kita masuk soal apa sih penjelasan dari taper tantrum ini, kita lihat dulu nih kebijakan moneter The Fed ke belakang, terutama sejak tahun 2019 hingga 2021 yakni pada saat pandemi, di mana The Fed cenderung menurunkan tingkat suku bunganya. Kalau kita lihat pada tahun 2019, ini memang The Fed cenderung menurunkan suku bunganya yakni 3 kali, yakni pada Agustus, 31 Juli 2019, kemudian pada September dan juga Oktober, yakni masing-masing sebesar 25 basis poin. Nah, saat itu The Fed menurunkan suku bunga acuannya kondisinya lantaran memang tingkat inflasi berada di bawah target 2%. Selain itu, pada 2019 kondisinya Amerika Serikat juga tengah terlibat perang dagang dengan China. Lalu kalau kita lihat pada 2020, The Fed lewat Fed Fund Rate ini juga diturunkan lagi sebanyak 50 basis poin, yakni pada Maret 2020 begitu. Dan kembali dipangkas lagi sebanyak 100 basis poin, yakni pada 16 Maret 2020 hingga ke level 0 hingga 0,25%. Dan The Fed ini memang terus menjaga tingkat suku bunga acuannya di kisaran rendah hingga Desember 2021. Dan hal ini seiring dengan negara Paman Sam yang juga tengah menghadapi tantangan ekonomi dari mewabahnya kasus virus COVID-19 yang menyerang di seluruh negara. Kemudian The Fed terpantau mulai menaikkan suku bunga acuannya lagi untuk pertama kalinya pada saat pandemi ini yakni pada Maret 2022 begitu, yakni sebesar 25 basis poin ke kisaran 0,25 hingga 0,5%. Kenaikan ini awal mula dari kebijakan agresif The Fed hingga saat ini. Di tengah inflasi Amerika Serikat yang seperti kita ketahui terus memanas, jauh di atas target 2%. Sejak Maret 2022, The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya, yakni sebanyak 8 kali. Dan dengan total kenaikan sebesar 450 basis poin ke level yang terakhir yakni pada tanggal 1 Februari 2023, FOMC mengumumkan level suku bunga Amerika Serikat pada level 4,5 hingga 4,75 basis poin. Itu tadi normalisasi kebijakan The Fed terhadap tingkat suku bunga selama pandemi. Selain itu, kalau kita lihat juga The Fed juga melakukan pembelian obligasi dengan jumlah yang sangat besar selama pandemi COVID-19 dan mulai membatasi pembelian obligasinya lagi setelah kembali memperketat kebijakan suku bunga itu tadi. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, normalisasi kebijakan moneter The Fed ini dilakukan untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi dan juga menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang tujuannya. Namun normalisasi kebijakan suku bunga The Fed seperti yang dilakukan pada saat dan juga pasca pandemi dapat memiliki efek domino yang signifikan pemirsa pada perbankan dan juga perekonomian global. Dampak yang terjadi yang pertama adalah pada risiko kredit, yakni di mana normalisasi suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang dapat meningkatkan risiko kredit bank. Jika tingkat kredit bermasalah dan meningkat, bank yang perlu menaikkan cadangan kerugian yang menyebabkan penurunan laba bersih dan mengurangi kemampuan bank untuk memberikan kredit baru. Padahal bank memang perannya salah satunya adalah untuk memberikan pinjaman begitu. Kedua, dampak yang dikhawatirkan adalah penurunan volume kredit. Normalisasi suku bunga dapat menyebabkan penurunan permintaan kredit dari nasabah yang dapat mempengaruhi volume kredit yang diberikan oleh bank. Jika bank mengalami penurunan volume kredit, ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga dan juga laba bersih mereka. Selanjutnya yang dikhawatirkan adalah
penurunan nilai aset. Normalisasi suku bunga dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi bank, termasuk saham dan juga obligasi. Jika nilai aset bank turun secara signifikan, maka bank perlu melakukan penurunan nilai dan atau menjual aset untuk memenuhi persyaratan modal dan juga likuiditas yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Kemudian tekanan pada modal dan juga likuiditas ini juga dikhawatirkan terjadi pada saat normalisasi suku bunga The Fed begitu, di mana akan mempengaruhi modal dan juga likuiditas bank, di mana bank yang bergantung pada pendanaan pasar akan menghadapi tekanan untuk meningkatkan modal dan mempertahankan likuiditas yang cukup untuk memenuhi persyaratan regulasi dan membiayai operasional mereka. Kemudian yang dikhawatirkan terjadi adalah risiko pasar, di mana normalisasi suku bunga dapat mempengaruhi risiko pasar yang dihadapi oleh bank. Penurunan harga saham dan juga obligasi, kemudian volatilitas pasar, dan juga penurunan permintaan kredit dapat meningkatkan risiko pasar dan mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh pendanaan di pasar keuangan. Nah pemirsa, kalau 5 poin ini terjadi dalam waktu yang bersamaan, kemudian membuat efek bank ini jadi bangkrut, akan ada efek domino pada perekonomian karena bank berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi. Bank memberikan kredit dan juga mengelola investasi ya tugasnya pemirsa. Jadi kebangkrutan bank dapat menyebabkan hilangnya modal dan likuiditas di pasar keuangan. Ini dapat menyebabkan krisis keuangan bahkan resesi ekonomi. Nah pemirsa, 5 kekhawatiran ini juga sudah terlihat mulai terjadi. Yakni yang pertama pada Silicon Valley Bank begitu yang memang sedang ramai diangkat. Yang pertama kali angkat tangan perbankan besar karena tidak tahan atas kenaikan suku bunga The Fed ini karena para deposan yang didominasi oleh perusahaan teknologi dan juga perawatan kesehatan menarik asetnya secara serentak senilai 42 miliar dolar Amerika Serikat dari SVB. Nggak berhenti di situ saja pemirsa, Departemen Keuangan Amerika Serikat dan juga regulator bank ini akhirnya menutup Signature Bank. Signature Bank karena alasan risiko sistemik. Kebangkrutan Signature Bank ini juga menjadi yang terbesar ketiga dalam sejarah perbankan. Kondisi serupa juga menyeret Credit Suisse. Meski memang sampai saat ini belum dinyatakan bangkrut, raksasa perbankan ini kehilangan hampir seperempat nilainya pada Rabu 15 Maret 2023 lalu. Runtuhnya Silicon Bank dan juga Signature Bank adalah faktor yang memukul paling parah saham keuangan Eropa dan berdampak dramatis terhadap Credit Suisse dalam perdagangan kemarin. Tapi sebenarnya fenomena ini bukan pertama kali saja. Memang cukup dramatis ya pemirsa kalau dipaparkan seperti itu, ada 3 bank yang terdampak. Namun ini bukan pertama kali saja. Kalau kita lihat ke sejarahnya, ini sudah pernah terjadi secara historis, yakni pada tahun 2008 hingga tahun 2015. Di mana The Fed ini juga sempat memangkas suku bunganya ini sebagai respons terhadap ketidakstabilan pasar keuangan global dan krisis perumahan di Amerika Serikat. Tercatat kalau dari data Fed Fund Rate diturunkan sebanyak 7 kali. Ini sebanyak 7 kali pemirsa dan total penurunannya adalah hingga 425 basis poin pada saat itu. Dan memang adapun pada akhir 2008 The Fed untuk pertama kalinya dalam sejarah memangkas suku bunga acuannya menjadi 0 hingga 0,25% dan The Fed juga menurunkan suku bunga 75 basis poin hingga 100 basis poin begitu hingga ke level 0 hingga 0,25%. Tujuannya adalah untuk membantu ekonomi Amerika Serikat mengatasi dampak krisis keuangan global pada saat itu. Ini adalah suku bunga terendah dalam sejarah The Fed. Saat itu The Fed juga meluncurkan sejumlah program khusus untuk membantu mengatasi krisis keuangan, termasuk pelonggaran kuantitatif atau yang disebut dengan quantitative easing, dan program pembelian aset untuk menstabilkan pasar keuangan dan memberikan dukungan bagi kreditur. Program-program ini membantu menstabilkan pasar keuangan meskipun dampaknya memang tidak langsung terasa di sektor ekonomi real. Kemudian kalau kita lihat pada waktu itu bulan Desember 2008 begitu, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya di acuannya pada tingkat 0 hingga 0,25% dan menunjukkan niat untuk mempertahankan suku bunga rendah selama jangka waktu yang cukup lama. Kemudian pada bulan Desember 2015, The Fed akhirnya untuk pertama kalinya menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0,25 hingga 0,5% setelah 7 tahun menjaga suku bunga pada tingkat rendah. Alasan dibalik kenaikan suku bunga ini pada saat itu adalah karena ekonomi Amerika Serikat sudah dinilai
mulai pulih dan juga tumbuh dengan stabil. The Fed ingin mengambil tindakan pencegahan terhadap potensi inflasi tentunya seperti yang saat ini sedang terjadi. Selain itu, The Fed juga ingin memperkuat posisi mereka dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan di masa depan. Lalu, kalau kita lihat dari historis, apakah keputusan ekstrim dari The Fed ini berjalan tanpa konsekuensi? Oh, jelas tidak, pemirsa. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, ketika The Fed mengumumkan niatnya pada saat itu untuk menaikkan suku bunga, yakni pengumumannya sekitar tahun 2013, terjadi apa yang disebut dengan fenomena taper tantrum. Taper tantrum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi pasar yang sangat dramatis terhadap kebijakan The Fed untuk mengurangi program pembelian aset mereka. Saat itu The Fed telah melakukan pembelian aset senilai triliunan dolar dalam upaya untuk memberikan stimulus kepada ekonomi Amerika Serikat seperti yang saat ini dilakukan. Namun The Fed kemudian memutuskan untuk mengurangi program pembelian aset tersebut dan inilah kondisi yang sering disebut dengan tapering sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat ekonomi Amerika Serikat dan menghindari potensi inflasi. Taper tantrum terjadi ketika pasar keuangan merespons negatif terhadap keputusan The Fed tersebut. Pasar saham, kemudian obligasi, dan juga mata uang akhirnya mengalami fluktuasi yang signifikan. Lalu akhirnya banyak investor dan juga pedagang yang merasa khawatir tentang dampak kebijakan moneter tersebut kepada perekonomian global. Efek dari taper tantrum dapat dirasakan di banyak negara, termasuk pada saat itu di Indonesia. Pasar keuangan Indonesia saat itu turun tajam, terutama karena para investor asing mulai menarik modal mereka dari pasar saham Indonesia. Hal ini menyebabkan IHSG turun hingga 10 bahkan 25% dalam waktu yang singkat. Namun efek taper tantrum tidak hanya terbatas di pasar keuangan saja, pemirsa. Dampaknya juga bisa dirasakan pada saat itu di sektor real, di mana seperti penurunan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan lapangan kerja. Di akhir Mei 2013, kurs rupiah berada di level 9 ribuan per dolar Amerika Serikat. Kemudian karena dampak kondisi ini, pada 29 September 2015 menyentuh level terlemah di 14.730 rupiah per dolar Amerika Serikat. Artinya terjadi pelemahan lebih dari 50%. Pelemahan nilai tukar rupiah kala itu menyebabkan naiknya harga impor, terutama bahan baku dan juga energi, yang berdampak pada kenaikan harga produk-produk konsumen. Selain itu, bunga pinjaman juga mengalami kenaikan yang mempengaruhi investasi dan juga bisnis di Indonesia. Ya, maka dari itu kalau kita lihat dari yang lalu, ketika The Fed mempertimbangkan untuk meningkatkan suku bunga, sangat penting untuk memperhatikan dampaknya pada berbagai sektor ekonomi dan pasar keuangan global. Dalam hal ini, meskipun kalau kita lihat Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga sudah menyatakan bahwa Indonesia memang masih belum terdampak dari fenomena kejatuhan bank-bank besar ini, namun ada baiknya kita tetap perlu mempersiapkan diri dengan baik, pemirsa, baik dari segi kebijakan fiskal dan juga moneter, maupun dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan juga investasi. Upaya ini penting dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam kondisi atau skenario tersebut.